dan ta'wil waja'alna minal rasyidin. Pada Maha Kuasa Allah SWT senantiasa kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah. Pada malam hari yang mulia ini Allah limpahkan rahmat dan karunia terbesarnya untuk kita semua. Dalam lisan Nabi kita mengenai syukur ini selalu disampaikan dalam setiap sambutan ceramah dakwah, bahwa bersyukur itu Allah berikan kesehatan, kesempatan. Itu bukan sebuah kata-kata kebetulan, Pak. Tapi memang Nabi yang bilang itu. Kata Nabi Muhammad begini, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua macam nikmat yang banyak manusia itu tertipu olehnya, menganggap remeh, menganggap sepele, menganggap enteng, menganggap biasa-biasa saja. Padahal itulah nikmat yang paling mahal di atas segala-galanya. Apa dia kata Rasulullah? As-sihhatu wal faragh. Itulah badan sehat dan kesempatan masih Allah berikan selapang-lapangnya. Bapak Ibu bisa bayangkan sejenak agak semenit kebenaran hadis Rasulullah ini. Apalah gunanya ibu punya piti banyak, barang habis banyak, rumah gadang, mobil mewah, palak lawe, sawit, sawah ladang luas. Kalau awak tidak sehat, tak boleh dan tempat tidur, tidak bisa berjalan, jangan jalan duduk, tidak bisa dua suap nasi batuangan air minum. Tak apa guna. Tak apa guna sadul nado guna, Pak Ibu, kalau awak tak sehat. Rumah besar, mobil mewah, duit banyak, perhiasan banyak, sawah ladang luas, tapi air liur ni meleleh dari bibirnya dan dia tidak bisa makan minum bagaimana biasa. Dirawat seminggu, sebulan, bahkan tahun yang lalu dapat. Tak ada guna piti lah. Tak ada guna rumah, tak ada guna toko. Mengapa awak dia itu tak ada guna? Maka dari itu kata Rasulullah, ni'matani baghurun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Jangan kalian terkecoh, jangan kalian tertipu kata Rasulullah dengan nikmat yang paling mahal. Itulah dia badan sehat wal kaki lapang. Kalau badan sehat kok lama saja. Tapi kalau badan tak sehat kok makan tidak namu, minum pahit saja, dibawa lalu tak namu. Tapi kalau badan sehat sembarang aja makan, sembarang aja minum, sembarang lalu. Sedang duduk lalu ya. Sedang duduk kini kalau ada mengantuk. Itu bukti badan sehat. Sedang duduk mengantuk ya lalu. Ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah wa salamun alaihi. Biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga hendaknya salawat dan salam kita untuknya menjadi salah satu wasilah penyebab kita berjumpa dengan beliau nanti di padang mahsyar. Tidak layak seorang muslim, tidak layak seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak ada kerinduan untuk berjumpa dan bertemu dengan beliau. Walaupun hari ini kita tidak mendengarkan suaranya, tidak melihat wajahnya, tidak bertemu dengan orangnya, hanya lembaran kertas saja yang sampai semua. Tidak mendengar apa yang beliau suruh, apa yang beliau tagan, apa yang mulia, apa yang indah, tidak tahu ada. Tapi lembaran kertas yang disebut dengan hadis dibacakan oleh ulama, itu langsung percaya. Percaya aja Pak dengan itu. Semoga dengan itu semua Allah pertemukan kita dengan beliau nanti di padang mahsyar dan kita kelak bersama nanti di surga Allah SWT. Amin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Muflisin Kambang Harapan. Kemudian yang sama-sama kita hormati orang-orang tua itu, para imam khatib, alim ulama, para ustaz yang hadir saat ini. Seterusnya kepada seluruh bapak ibu semua yang kecil tidak akan sebutkan nama, yang besar tidak akan panggilkan
gelar secara umum sidang dimahir rahmati Allah, dan juga anak-anak muda gitu, anak generasi muda gitu, dan seluruh anak sekalian TPA saya kami cintai. Baik, ayat yang dibacakan anak itu tadi, kalau lagi kita simak ayat yang dibacakan anak itu tadi itu dijelaskan tentang bulan di sisi Allah. Inna iddatus syuhur indallah isna asara. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Itu ayat tadi ya. Itu tadi ya. Minha arba'atul huruf. Dari 12 bulan itu ada sampai bulan haram. Pertanyaan pertama, tahukah itu bulan haram itu yang mana? Kan itu kitab itu. Jadi orang Islam seketik banyak harus tahu itu kitabnya. Sama macam orang Kristen, kami acak baca kitab Injil. Orang Kristen tahu itu kitabnya. Orang Islam harus tahu dulu seketik je kitabnya. Dia tak tahu banyak seketik orang tidak tahu. Kalau kurang tahu kami sampaikan. Dia lain yang tahu. Satu ayat itu tadi di sisi Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu darinya ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Haram itu artinya mulia atau agung. Makanya ada bulan itu bulan Muharram, bulan yang sangat mulia dan bulan yang sangat agung. Ada tanah haram, ada Masjidil Haram. Tanah haram itu Mekah, Madinah, tanah haram. Ada Masjidil Haram, berarti masjid yang paling mulia. Saking mulianya Masjidil Haram itu, kalau ada ibu apa punya rezeki pergi ke situ, 1 rakaat ibu semayang di situ, 1 rakaat sebanding dengan 100.000 rakaat solat di masjid lain. Serakaat semayang di haram tu sepanjang pahalanya 100.000 rakaat dibandingkan dengan masjid lain di muka bumi. Itu namanya Masjidil Haram, masjid yang paling mulia. Ada tanah haram. Itu haram tadi dulu tadi. Kita baca ada haram dulu. Istilah haram. Ada tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah. Mana tanah haram di muka bumi ini? Makkah, Madinah. Saking mulianya tanah ini, nanti ketika dekat kiamat Bapak Ibu sekalian, ketika Dajjal keluar, maka tanah haram ini diharamkan Allah, tidak boleh diinjak, dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi Muhammad, tidak ada sejengkal pun kota dan desa yang tidak dimasuki Dajjal besok. Hampir puluh hari lah punya Dajjal wajah bumi besok, Pak. Tak ada sejengkal pun kota dan desa yang tak dimasuki Dajjal. Dia pijak satu besok. Kecuali Mekah, Madinah. Mekah, Madinah tak taruh Dajjal masuk. Baru uji kaki masuk melangkah itu, Pak. Putih, Pak. Bisa. Karena saking mulianya Mekah, Madinah itu dipagar betis oleh malaikat dengan pedangnya. Rasulullah, malaikat menjaga tanah haram. Asal masuk Dajjal, ditabih. Begitu agungnya Mekah dengan Madinah. Kota terbaik di muka bumi ini adalah Mekah, Madinah. Maka kata Nabi Muhammad, jika kalian bisa mati di kota Madinah, datanglah ke kota Madinah. Itu kota terbaik di muka bumi. Maka Rasulullah mati beliau di Madinah, padahal beliau asli orang Mekah. Kenapa Nabi Muhammad? Ambu orang Mekah, ayah orang Mekah, amak orang Mekah. Tanah Mekah itu Masjidil Haram, kota suci. Besok bila meninggal tolong bawa ke Makkah, kubur di Makkah. Tak ada. Kota terbaik di muka bumi itu Madinah. Kata Rasulullah, kota terbaik di muka bumi Madinah. Iman itu datangnya dari Madinah. Dan besok di akhir zaman,
iman akan kembali ke kota Madinah seperti seekor ular masuk ke dalam sarangnya. Madinah. Manusia terakhir hidup besok itu yang orang Madinah. Dan orang yang terakhir kali yang akan mempermalukan Dajjal besok adalah orang Madinah. Itu yang disebut dengan tanah haram. Haram itu apa artinya tadi? Mulia atau agung. Jadi Muharram, bulan yang sangat mulia, sangat agung. Satu ayat yang dibacakan anak kita tadi itu, minha arba'atul hurum, darinya ada 4 bulan haram. Ada di antara anak kita yang bisa jawab, kami lagi hadiah 20.000. Kami acuk ceramah itu mudah itu. Ada bisa? Sampai bulan haram. Berarti cik bulan ni minggu. Tukang di 10. Sebutkan 4 bulan haram. Dapat tunjuk tangan. Khusus untuk anak sekolah dulu. Sebutkan 4 bulan haram. Tiket SD dulu. Tak tahu SD atau SMP. Tak ialah tangan SMP atau SMA lah. Sebutkan 4 bulan haram. Walaupun anak-anak kita yang menjawab paling tidak ikut tahu mulai malam ini. Aku 4 bulan haram ini. Tunjuk nak, pergi dua orang. Jangan buka kukil lah. Kan aku buka kukil lah. 4 bulan haram buka deh. Orang dia ikut kira dah. Sebutkan 4 bulan haram. Ada yang dapat? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ada yang dapat? Pilih Google tutup Kalau lagi tak kan. dapat, kalau ikut yang lain pertanyaan boleh. 4 bulan haram. Kita bercapek. Karena biasanya kami dia yang ceramah tetap ada kuis dia pertanyaan. Baik, baik. 4 bulan haram. Yang pertama Muharram. Yang kedua Rajab. Yang ketiga Zulkaidah. Yang keempat Zulhijjah. Ibu harus tahu itu 4 bulan haram dalam Islam. Itu peringatan dan kaitan Muharram. Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Beramal soleh di bulan ini Allah lipat gandakan dibandingkan dengan beramal soleh di bulan lain. Contoh di bulan Muharram kita puasa sunat. Sama tak kuat pahalanya puasa sunat dengan bulan lain, tak sama dulu. Bulan itu ibu puasa sunat Allah lipat gandakan, banyak lipat gandakan. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, apa kata Nabi Muhammad? Afdalus siyamu ba'da Ramadan. Afdalus siyamu ba'da Ramadan syahrillah. Syahrullahil Muharram. Seafdal puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah, bulan haram, itu bulan Muharram. Ada satu hari-hari terbaik puasa bulan Muharram. Selain puasa Senin Kamis, selain puasa Ayyamul Bid 3 balik ambil balik, ada satu hari puasa terbaik disebut dengan puasa Asyura. Satu hari buku puasa 1 tahun dosa habis. Sehari awak puasa 1 tahun dosa awak dihapus oleh Allah. Kapan harinya? Tanggal 10. Hari ini baru tanggal 6. Sampai hari ketiga berarti itu minggu. 1 minggu. Tahun 7 tadi. Senin besok. Hari Senin besok sehari ibu apa puasa 1 tahun dosa apa hilang. Tak kecek kami tu. Dia dah balik puasa. 1 tahun dosa ibu hilang.
setahun Allah hapuskan dosanya. 1 hari berpuasa, setahun selesai. Dan itu ada di tanggal 10 Muharram. Jangankan orang Islam, orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Ketika orang Yahudi ditanya oleh sahabat, kenapa kalian puasa di tanggal 10 Muharram? Orang Yahudi itu kata mereka apa? Karena kami menghormati, karena kami memuliakan Nabi kami, Nabi Musa, ketika dia dikejar oleh Fir'aun. Allah berikan dia mukjizat membelah lautan, selamat Nabi Musa. Kapan itu terjadi? Di tanggal 10 Muharram. Niat dalam hati aja. Kalau dibaca mana nawaitu sama wajibnya meko, ini rupanya dalam hati. Kalau niat itu dalam hati. Ibu pasang niat subuh ketika sahur itu, niat puasa Asyura subuh itu, niat puasa sunat puasa Asyura selesai. Ada lain. Memang ibu ya. Sehari besok ibu, kalau kami besok di dalam itu puasa bersama. Besok besok setiap hari kami tidak puasa bersama sama jemaah itu, jemaah tadi. Bukan. Itu kita harus tradisi kan bu. Malu kita dengan orang Yahudi yang mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Karena Nabi Musa Allah selamatkan di tanggal 10 Muharram menyeberang lautan. Puasa ibu sehari, setahun dosa ibu selesai. Kalau besok puasa lu sehari, abilu dosa di tahun itu. Puasa lu tahun besoknya sehari, abilu setahun dosa setahun. Begitu tiap tahun. Begitu cara terbaik yang Allah siapkan untuk menghapuskan dosa kita. Tidakkah kita tertarik untuk puasa di hari itu? Rugi. Balik masalah lo puasa dulu. Sehari puasa. Oh iya. Fakta tu baru makan di Gulai Jawi sepasai-pasai ya haji ya. Tenaga alat ini. Iya. Tadi kita niat tadi saya ini puasa suro. Atau itulah itu berdoa. Sidang nanti Allah itu hari terbaik di masyarakat. Bapak Ibu yang dihormati begini. Kedatangan kita malam ini itu ceramahnya bantu orang kuliah aja Pak. Bantu orang kuliah privat aja gitu. Kalau memang niat ibu datang ke sekolah ingin belajar cik 2-3 nyot tentang agama sepanjang sejam pada lalu kami ceramah, ada takut ibu cik. Kalau ada niat ibu berangkat dari rumah itu, apa kata Nabi Muhammad? Hadis Imam At-Tirmizi, hadis Imam Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allamahu, kana lahu ka'ajrin hajjin tammat hijjatuhu. Siapa yang niat pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, tidak ada tujuan lain selain ingin belajar ilmu agama, au yu'allamahu, atau mengajarkan ilmu agama. Kalau tidak niat pergi belajar, hendak pergi mengajar. Asal itu niat. Apa kata Nabi Muhammad? Kana lahu ka'ajrin hajjin tamat hijjatuhu. Di sisi Allah, Allah berikan bapak ibu semua pahala seperti pahala satu orang haji secara sempurna. Itu pahalanya ya. Pahalanya di sisi Allah. Kalau ibu pasang niat dari rumah tadi ingin belajar cik duanya tentang agama kita, mungkin kok ada tersangkut sekian lama ceramah ustaz, ada tersangkut cik, ada niat itu dari rumah. Maka kata Rasulullah, kana lahu ka'ajrin hajjin tammat hijjatuhu. Allah berikan pahala di sisinya bagaikan pahala satu haji sempurna. 2. Yang ketiga, kini kita berada di tanggal 7 Muharram. Kita akan sampaikan tentang kisah-kisah Muharram. Dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang kejadian langit dan bumi. Allazi khalaqas samawati wal ardi,
yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi Allah ciptakan dalam min sittati ayyam, dalam 6 masa. Kapan ini Allah jadikan? Ternyata Allah ciptakan langit dan bumi di bulan Muharram. Kami ulangi, Allah ciptakan langit dan bumi di bulan Muharram. Yang kedua, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin jadikan di muka bumi itu khalifah. Kapan khalifah itu Allah jadikan? Khalifah itulah nenek moyang itu Nabi Adam. Kapan Nabi Adam ke Allah ciptakan supaya tahu sejarahnya di awal untuk ceritakan anak cucu besok. Ternyata Allah jadikan Nabi Adam di bulan Muharram. Kata Nabi Muhammad, di bulan Muharram Allah jadikan Nabi Adam, fihi udkhilal jannah wa fi ukhrija minha. Di bulan Muharram Nabi Adam Allah persilahkan masuk surga, dan karena dosanya Nabi Adam di bulan Muharram juga Allah keluarkan dia dari surga. Dan yang ketiga, Nabi Adam Allah silahkan masuk surga, kata Allah dalam Quran, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rawada haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Nikmatilah seluruh yang ada di situ. Makan minumlah apa yang ada. Pakai kasado, nikmati seluruh. Tapi larangnya hanya satu dah. Jangan dekati penghuni. Jika kau dekati penghuni, fatakuna minaz zalimin. Kau jadi orang zalim. Apa yang terjadi? Nabi Adam mana yang nyatakan di Allah itu yang dia. Akhirnya Nabi Adam karena permintaan istrinya mendekati penghuni dan Allah marah. Apa kata Allah? Qul nahbitu minha jami'a. Keluar kau seluruhnya dari surga. Keluar. Ketika Allah campakkan Nabi Adam dan istrinya di surga, tahu ibu dikeluarkan dari surga, inyo tak basamu berdua dikeluarkan dari elok itu tak. Cik dilancarkan ke timur dan cik dibuang ke barat. Bisa dibayangkan dan dunia aku Pak Ibu, dunia selawi ku ada orang songalah berpisah Adam dan Hawa. Seorang ke timur, seorang ke barat. Kalau sempat di lengan aku ibu seorang di situ 3, seorang di Painan tu. Bapa ketiga dah. Nah itu yang coba di setiawal dulu. Seorang ke timur, seorang ke barat. Maratok-ratok menangis-nangis siang malam, meminta ampun kepada Allah. Apa doa Nabi Adam minta ampun kepada Allah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mau mengampuni kami, wa tarhamna, tidak kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, akan jadi orang rugilah kami ya Allah. Sali Nabi Adam berdoa seminggu, sebulan, bertahun-tahun Nabi peduli dengan Tuhan. Lama-lama hidup di serugo sampai makan minum tak bagi aja serugo tu loh. Tinggal nikmatilah doa. Apa yang dilarang oleh Tuhan itu je kaya. Muasai dah sini. Dipajian oleh Tuhan. Waktu atuk nangis-nangis siang malam lagi ini, dipajian oleh Tuhan. Akhirnya dengan doa ini kata Allah dalam Quran, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim." Allah terima taubatnya Nabi Adam karena Allah Maha Pengampun. Kapan Nabi Adam diterima taubatnya? Itu terjadi di awal Muharram.
Maka barang siapa yang tobat awak selama itu tak tahu awak tu ngawintangnya tu, banyak-banyaklah berdoa. Mumpung itu masih berada di bulan Muharram. Karena Nabi Adam yang Allah keluarkan dari surga itu, yang tak terima tobatnya diterima Allah ketika di bulan Muharram. Semoga Bapak Ibu memperbanyak ampunan, meminta kepada Allah di bulan Muharram. Semoga Allah terima taubat awak, Allah hapuskan dosa awak seperti Allah terima taubatnya dan Allah hapus dosanya Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama. Yang kedua, setelah Nabi Adam, Iblis, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Di masa Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Pasai ke dunia 1000 tahun umur Nabi Adam. Umur Nabi Nuh berapa tadi? 950. Ibu harus simakkan anak-anak cerita supaya ada bahan cerita akan nak cucu habis. Tak orang nak tahu besok. 950 tahun umur Nabi Nuh. Nabi Adam umurnya 1000. Berceramahlah Nabi Nuh, mengajak orang kepada jalan Allah. Berdakwah Nabi Nuh siang malam. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 500 tahun dia berceramah. Mengajak orang, ikut tak boleh do, ikut elok, ikut dilarang, ikut jalan berserugo, ikut jalan ke neraka, ikut jangan diajarkan do. Mengajak itu. Apa yang terjadi? Mulai Nabi Nuh ceramah, mulai orang melengkal. Mulai Nabi Nuh menyampaikan risalah agama, mulai orang mencemeh. Sampai puncaknya lah bosan orang mencari Nabi Nuh berceramah, berdakwah, mengajak ke jalan tauhid. Nabi Nuh dihina, dicaci-caci, bahkan dimaki malah Nabi Nuh alaihissalam. Urang lah payah mengajak dan mana, muajak dan batu, meninggalkan yang salah, bukannya manemu orang dicemeh. Itu pedoman bagi kita sini, Bu. Berapa banyak ustaz kawan-kawan buya yang cemeh jemaah. Kalau nak faham awak pelajaran, tak cemeh ke? Buya tak apa dah. Udah gimana awak tidak rampul. Jadi sinar Nabi Allah, Nabi Nuh 500 tahun beliau ceramah. Berapa orang yang mampu mendengar kecil beliau? 80 orang. 500 tahun ajak orang bertuah ke jalan dan elok. 80 orang yang mengikuti. Apa yang terjadi? Yang ada hanya cacian, makian, hinaan kepada Nabi Nuh. Tak sabar Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ibu tengok dalam Al-Quran, dalam surat Nuh. Surat Nuh. Cari surat Nuh di kota. Buka surat Nuh. Surat Nuh tu surat yang berapa? Surat yang ke-71. Ibu buka surat Nuh ayat 26. Jadi ayat yang ke-26. Maka Allah akan jelaskan di situ tentang ucapan Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Wa qala Nuhun rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wasawanya wa qala Nuh, dan berkatalah Nabi Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku, la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Binasakan mereka semua ya Allah. Jangan sisakan satu pun di muka bumi. Itu mana Nabi Nuh pada situ? Abi nak bunuh Allah saja ya Allah. Dan tinggal seorang Allah pun dah. Ternyata Nabi itu rupanya itu. Abi Allah saja. La tazar. Jangan tinggalkan satu pun. Minal kafiri dayyara. Jangan tinggalkan satu pun di antara mereka yang menetap di muka bumi. Begitu wahai Nuh, begitu aja kata Nabi Nuh. Baiklah kata Allah. Kalau begitu kau buat kapal. Untuk apa kapal Allah? Tidak usah banyak tanya, buat kapal. Maka Nabi Nuh membuat kapal
tadi itu dinaikkan binatang-binatang karena kapal Nabi Nuh itu sampai dek, sampai 3 ton, sampai lenggek. Masuk dalam kapal itu, apa yang terjadi? Maka ucapan doa Nabi Nuh Allah kabulkan. Terjadilah hujan siang malam, air naik dari atas, air turun dari dalam bumi, air keluar. Berapa lama ya? Jangankan tenggelam rumahmu, kalau tsunami di Aceh gelombangnya 9 meter, kalau tsunami di Tokyo gelombangnya 2 meter, tsunami terbesar di masa Nabi Nuh tidak 2 meter, tidak 20, gunung pun hilang, gunung hilang. Berapa lamanya? 60 hari, 60 malam. Di Aceh 3 hari 3 malam je ribuan orang mati. Aikua 60 hari 60 malam, tidak 20 meter gelombang, gunung hilang, gunung tak ada timbul jalan. Siapa yang tinggal? Tapi selainnya termasuklah korban dari doa Nabi Nuh tadi itu anak beliau kandung dan istri beliau lenyap. Karena anak beliau jo bini beliau ternyata tidak yo nak mengikuti dakwah Nabi Nuh. Ketika bumi banjir, Nabi Nuh 60 hari 60 malam di atas kapalnya, berdoa Nabi Nuh kepada Allah, bertobat Nabi Nuh untuk umat yang tinggal 80 orang tadi. Tolong surutkan airku ya Allah, balikkan bumi ke biasa balik. Seminggu, sebulan, 2 bulan, ternyata Allah surutkan air dan berlabuhlah Nabi Nuh di Bukit Judi pada tanggal Muharram, 10 Muharram. Maka di bulan Muharram itulah Nabi Nuh kembali diterima Allah doanya, berlabuh di sebuah bukit karena setelah tsunami terjadi 60 malam. Itu terjadi di bulan Muharram. Dalam berapa? 2. Yang ketiga, pernah ibu mendengar Nabi Ayub? Siapa Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub itu orangnya gagah, putih, ganteng, tinggi, kayu. Itu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ciri-cirinya kulitnya putih, wajahnya tampan. Nabi Ayub itu dan orangnya paling kaya di masa itu. Tidak ada orang yang melebihi kekayaan Nabi Ayub. Beliau memiliki lebih kurang 4 orang istri. Istri orang yang paling rancak di zaman itu. Kira-kira kenikmatan apa kira-kira tadi? Awak gagah, piti banyak, bini dan paling rancak. Bapa sebagai nak kan minat cerita. Satu orang bandak cerita, tapi nak dapat. Malam cekui timu aja. Siapa aja. Nabi Ayub, awak gagah, harta banyak, bini aja. Apa yang terjadi? Allah ingin uji. Seperti Allah katakan dalam Quran. Allah katakan dalam Quran, wahum la yuftanun. Apakah kamu biarkan mereka tidak akan uji? Tidak akan uji. Ahasiban nasu ayutraku ayyakunu amanna billah wahum la yuftanun. Apakah menurutmu kami biarkan saja kalian mengatakan aku beriman? Tidak, akan uji dulu. Apa yang terjadi dengan Nabi Ayub? Yang pertama, Nabi Ayub itu punya anak 2 balik orang laki-laki. Berapa orang anak Ayub? 2 balik orang laki-laki. Seluruh anak Nabi Ayub itu ganteng seluruhnya. Karena orang memang hobi punya anak laki-laki. Bahkan orang itu malu punya anak berusia. Pernah ikut sejarah oleh Nabi mungkin kan? 2 balik anak Nabi Ayub itu gagah seluruhnya. Putih-putih gagah seluruhnya. Karena memang ibunya cantik. Yang kedua, Nabi Ayub orang yang paling kaya di zaman itu. Maka seluruh anak Nabi Ayub tadi itu Allah matikan dalam hari sehari kedua baliknya. Pagi meninggal seorang, sudah saja satu meninggal seorang, saja satu meninggal seorang lain. 2 balik jam kali mati kedua baliknya.
Itu ujian luar biasa, Bu. Ada orang sampai kami, Pak, berdua anaknya meninggal sehari stresnya, Bu. Itu musim muntaber zaman dulu, itu kan SD baru. Tahun 90 sekian mungkin. Pagi meninggal anaknya, yang kedua kan sampai SD. Baru sudah terhubung sakit pawai kakaknya di rumah, meninggal juga kakak sekali. Stres gaya itu saya, dulu anak meninggal sekali. Nabi Ayub balik anak meninggal sekali. Anak Nabi Ayub meninggal dalam hari itu 2 orang. Itu hari pertama. Hari yang kedua Nabi Ayub orang paling kaya tadi. Seluruh harta Nabi Ayub lenyap dari yang kedua. Gudang-gudang Nabi Ayub itu terpanggang seluruhnya. Kebun kurmanya habis. Ternak-ternaknya mati. Di hari yang kedua harta habis. Di hari pertama anak habis. Siapa kira-kira ujian? Tak ada puncaknya itu. Hari pertama anak meninggal. Hari kedua harta habis seluruhnya. Seluruh ternak Nabi Ayub mati. Gudang-gudangnya terbakar. Habis semua. Itu hari kedua. Hari yang ketiga, puncak ujian, Allah titipkan ujian terberat untuk Nabi Ayub. Apa itu? Inyo ditiupkan angin dingin yang membuat kulitnya muka tahu. Setelah dikawin kulit itu menjadi kadang. Mukana hari 7, pakada hari 7, buaya hari 7, bulik hari 7. Maka beruliklah badan Nabi Ayub itu. Pernah mendengar sejarah mungkin, dari kepala sampai jangkau kaki. Buaya busuknya minta ampun. Sampai orang tetangga kiri kanan bersepakatlah orang kampung tak bisa Nabi Ayub pun tinggal di tengah-tengah kampung. Lalu diusir Nabi Ayub oleh orang negari itu. Karena baunya busuk, amisnya luar biasa. Bau ulik kau tak nak dibuang, ulik kau ada ulik balik. Dibuang ulik ada ulik sih kau. Apa yang terjadi? Ampe bini kan ampe bini tadi. 3 hilang. Kabur 3. Ketika lagi kayu ini dirawat. Mulai laki kau kan dirawat kan diaben dan penyakit lain. Hanya kabur. Tinggallah satu istri Nabi Ayub yang merawat dia. Siapa namanya? Siti Rahmah. Rahmah itulah yang merawat Nabi Ayub. Apa kata Rahmah? Pak, kaliber apa sawal? Itu rasul sini. Sepanjang aku masih ada di tubuh abang, aku akan mendampingi abang nanti abang. Itu bini udah dicari. Akhirnya apa terjadi? Karena Nabi Ayub diusir orang dari kampung, Pak, inyo gendonglah laki go dek bini yo. Yang sandang punggungnya. Karena bulu-bulu buaya iya. Inyo bawa keluar dari kampung tu kata Pimbo. Intinya keluar dari kampung, dari pemukiman. Di situ dah nyo rawat lakinya. Berapa lamanya bu? Disuruh makanannya, dituangkan air minumnya. Ya kan tubuhnya maulek busuk tu sehari, seminggu, sebulan, setahun. Berapa lamanya? 18 tahun. Dah ada tahu. 2 bulan lagi sakit ubek kampung. Kampung ubek dia dah. 2 bulan baru. 2 bulan baru yang dia. Kampung ubek. Istri Nabi Ayub 18 tahun merawat Nabi Ayub. Nabi Ayub jangankan berjalan lagi, dia berjalan tagak nak taruh dia. Amis busuk badanku boleh ulek 18 tahun dia rawat. Pernahkah sekali istri Nabi Ayub mengeluh? Tak pernah. Cuma yang pernah bertanya, apa kecil Nabi Ayub? Bang, nak aku habang berdoa meminta kepada Allah supaya dia sihatkan capek bang. Kecil bini tu. Apa kecil Nabi Ayub? Apakah engkau sudah bosan merawat aku wahai isteri? Aku jawab, kata ibu mana? Kau kata isteri indah tu bang. Cuma dia abang seorang nabi, abang tu dekat dengan Allah, minta dengan malaikat supaya sehat capek. Bukan aku bosan
jadi kau berapa mana tahu? Boleh. Jadi sidang nanti Allah. Apakah kau sudah bosan melihat seperti ini? Enggak, cuma aku kasihan tengok abang. Lalu pertanyaan Nabi Ayub, Nabi Ayub tidak sadar, Allah berapa lama dah sakit udah ikut. Kata Nabi Ayub, kata istrinya, sudah 18 tahun bang. Awak dulu jaya, piti banyak, awak kaya berapa lama dulu? Kata Nabi Ayub, 20 tahun bang. Awak sakit berapa lama baru? Dapat balik. Berarti masih nyesel 2 tahun kejayaan awak, tak tahu mintaan. Apa itu tadi? Diam istri. Sebab dia ikut oleh itu. Berdoa tidak nabung minta ke Tuhan. Masalah berdoa minta ke Tuhan tu. Oh Nabi mah. Dan nabung Nabi. Akhirnya masuk tahun 9 balik, pas di tahun 20 tanpa diminta malaikat Jibril datang. Apa kata Jibril? Ayo, engkau telah lulus dari ujian Allah. Hari ini aku akan kusuruh Allah dan melihatkan tubuhmu yang sakit, kau akan kembali seperti sedia kala. Ditiuplah badan Nabi Ayub oleh malaikat Jibril, diruqyah oleh malaikat Jibril, sehat Nabi Ayub, balik tubuhnya ke semula, bahkan Allah kembalikan dia seperti, kalau dalam sejarah riwayat mengatakan seperti berumur 35 tahun. Jadi, tunggu dulu pertanyaan dulu. Apa nasib bini gue lain? Kaki nak muda balik. Ternyata bini yang seorang tadi kau mendapat keuntungan di sebalik. Dek bini ku inyo yang paling berbakti di antara istri yang lain, maka Allah tumpangkan nasib untung kau ke bininya kau. Jibril inyo ambil dia bini-bini kau sekali. Bini ni seorang kau ya. Akhirnya aku dia masih iman cerita. Akhirnya bini yang perawat laki si Rahmah kau, si Rahmah kau, Allah balikkan orang tu balik. Nabi Ayub seperti berumur 35, ada mengatakan 35, ada mengatakan 33, dan istrinya seperti berumur 20, seperti mereka nikah dulu balik. Itu ketika umur Nabi Ayub telah 57 tahun. Nyo kan sakit umur 57. Balik umur 35, bini umur 20. Sehat ketika itu, baliklah orang tukar kotor balik. Setelah balik ke kotor, ke rumah batang balik, ternyata ada sesuatu yang luar biasa, mukjizat Allah. Kurma dulu yang terpanggang dulu, ternyata kurma aku sama macam sawit pak, tak mati kira. Tambah sehat batang kurma itu sudah itu, tambah hamba, tambah subur. Biasanya panen kurma sekali 3 bulan, kini panen kurma sekali sebulan setengah, kali 2 lipat. Bini yang 3 tadi nak ada kartu nasib dan kartu baju ke dalam sejarah. Apa nanti dia seorang. Karena tak ada cerita kan tentang bini yang 3 loh. Itu kami tak lama membuat cerita loh. Lah kalau pindah ke kampung harapan kau bini. Tentang istri yang seorang tadi, ketika Nabi Ayub dan istrinya kembali ke rumah, maka ketika itu baru lebih kurang 40 hari di rumah, istri yang datang kepada suami Ayub, bang, kayaknya aku hamil. Apa yang terjadi? Ternyata istri Nabi Ayub hamil dan melahirkan anak sebanyak 20 sampai anak kambang-kambang. Lumayan dari anak. 2 tahun anak seorang, 2 tahun anak seorang. Nah itu maksudnya Allah lipat ganda pelik. Dulu kan anaknya berapa? Anak kan 2 balik. Kini 20 sampai anak. Laki-laki dia 20 sampai. Dulu panen kurma 3 bulan sekali, kini sebulan setengah. Dulu umur 59, kini umur 35. Allah balikkan katanya dulu sujud. Dan sembuhnya Nabi Ayub itu terjadi di bulan Muharram. Apa maksud kisah yang disampaikan? Begitu banyak keajaiban mukjizat Allah yang terjadi di bulan Muharram karena kemuliaan bulan Muharram. Itu yang ketiga.
Yang keempat, pernah ibu mendengar sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim itu Nabi yang umurnya tidak sepanjang umur Nabi Nuh. Umur Nabi Ibrahim 192 tahun. Kalau tidak salah bagi riwayatnya 192 tahun umur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajak tauhid, mengajak orang berdakwah, termasuk ayah kandungnya. Ketika ayahnya diajak ke jalan Allah, ketika raja di masa itu Raja Namrud diajak ke jalan Allah, bukannya orang itu menerima, tapi malah melawan. Saking banginya orang itu kepada Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim itu ditangkap, dieksekusi, dibunuh. Cara bunuhnya cara yang sangat mengerikan dengan cara dipanggang. Bukan dipanggang ketek-ketek, bukan. Diperintahkan orang Nagari itu ibarat kampung utara ada dulu. Tapi negara di masa itu, katanya raja itu tidak mungkin minggu kampung atau anak kampung raja. Berkumpullah kayu api sebanyak-banyaknya agar orang senegara mengumpulkan kayu api. Lalu kata Raja Namrud, kita panggang Ibrahim go supaya dia buanti berdakwah. Pada kau kalau nak dibunuh, inyo bercerita ini mudik tentang Allahnya saja. Kita bunuhnya, kita panggang Ibrahim. Apa yang terjadi? Mulai diberikan api, dilemparkan Ibrahim ke dalam api. Berapa lama api tadi hidup? Sejarah mengatakan Nabi Ibrahim dipanggang selama 40 hari, 40 malam baru kenyalo. Ketika 40 hari 40 malam, tak duduk Nabi Ibrahim itu di tengah-tengah baru api yang lah mati. Ketika sanagari orang mencari ke situ, harapan orang Ibrahim telah jadi abu. Ternyata Nabi Ibrahim masih duduk di tengah sampai arang yang lah mati. Ketika ditanya kepada Ibrahim di usia senjanya, ketika Nabi Ibrahim kan meninggal, pernah ditanya kepada beliau, wahai Ibrahim, kapan memori masa terindah dalam hidupmu? Apa jawab Ibrahim? Masa terindah dalam hidupku ketika aku berada di tengah kobaran api. Ternyata Bapak Ibu, kata sejarah, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah bara api, ketika itu Allah perintahkan api untuk mengambil Nabi Ibrahim. Api Nabi Ibrahim tidak elok. Memang ada ayat mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi penjelasan daripada tafsir ayat itu, ternyata Nabi Ibrahim itu nyambil api tidak elok, Pak. Kalau bahasa awaknya yang pijak itu. Nyaman Nabi Ibrahim itu duduk di tengah bara api itu, tak kantuk Nabi Ibrahim di tengah bara api itu, Pak. Ibu sekalian. Sampai 40 hari 40 malam, ketika api mati, Nabi Ibrahim masih duduk di situ. Akhirnya Nabi Ibrahim itu kelibat pesawatnya seperti kesal. Kok mati Allah hati, kok sampai mana mati? Itu istilahnya. Karena Nabi Ibrahim sedang menikmati baru api yang sedang mengambilinya. Maka dari itu sidang jemaah dirahmati Allah, kapan Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari panggang Raja Namrud, dari dibakar 40 hari 40 malam, ikut terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah, selamat dari panggang api Raja Namrud, itu terjadi di bulan Muharram. Ada berapa deh? Hampir. Yang kelima, yang anak-anak sekolah tadi kalau nak diperhatikan tak jadi dapat menjawab pertanyaan coba. Satu pertanyaan 10.000. Yang kelima, yang terakhir, pas sejam bukan jawab. Yang kelima, kurang 5 menit sejam. Ada seorang nabi namanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di sebuah kampung, mengajak orang ke jalan elok, melarang dari perbuatan yang buruk dan mengajak kepada tauhid. Tapi sayangnya
Mulai Nabi Yunus berceramah, mulai Nabi Yunus berdakwah, kurang mulai mencemeh, kurang mulai melengah. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah, kurang kampung tu nak nama mengikuti Nabi Yunus tu. Kata sejarah mengatakan bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah, pengikut Nabi Yunus berdua. Dua orang yang nama mengikuti kecil Nabi Yunus ni. Memandai Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus? Terserah dia awak lah. Masuk neraka awaknya, masuk surga awaknya. Aku nak berceramah sikol balik. Dia tinggalkan kampung tu Nabi Yunus. Payahlah Nabi Yunus membawa bakar meninggalkan kampung daerah sampai ceramah tu, dan beliau menyeberang lautan. Apa yang terjadi? Ketika berada di tengah-tengah kapal, ketika badai menghantam, gelombang besar, kecil nakoda kapal, barang awak, muatan awak terlalu banyak, harus dikurangi. Akhirnya apa terjadi? Dibuang ke satu barang mati kapal tu. Bakar-bakarnya dibuang satu. Alah dibuang ke satu barang mati kapal tu, tinggal penumpang orang aja lagi. Kecil nakoda kapal, lalu dia bisa awak selamat boleh. Tak ada jalan lain tu selain penumpang orang campak ni. Bapa caranya? Siapa yang akan dibuang? Kata nakoda kapal, kita undi. Akhirnya diundi, Pak. Diundi penumpang kapal tu, diguncang atau diundi, siapa keluar namanya itu campak keluar. Setelah diundi, keluarlah nama Nabi Yunus alaihissalam. Orang kapal tu tahu tak Nabi Yunus kurang elok. Dia orang soleh. Kecil orang kapal tu jangan Yunus dulu. Yunus punya orang elok. Asal selain daripada Yunus, mereka buat campak dah semua. Pak oncek keluar langsung. Sepakat yang lain. Ulangi balik. Setelah dikuncang sekali lain, nama Nabi Yunus keluar lagi. Dan dua kali kuncang nama Yunus ni. Kecil yang lain, dan Nabi Yunus ni. Kita tahu mana Nabi Yunus punya orang elok orang. Ibu awak ni, ni orang soleh. Akhirnya kita beri kesempatan sekali lagi. Kalau sempat nama lain yang keluar selain pada Nabi Yunus, maka dilemparkan langsung ke tengah lautan. Dikuncang sekali lagi, 3 kali kuncang nama Nabi Yunus yang keluar. Tak ada jalan lain dulu. Akhirnya Nabi Yunus dibuang ke tengah lautan, dan dia dimakan oleh seekor ikan, diluluh ikan, dibawa ke tengah lautan. Disitulah Nabi Yunus dan orang pendidik lewat. Siapa yang ada pengananya kalau dah diluluh laut kan hidup seperti nak lewat. Berfikirlah Nabi Yunus dosanya kepada Allah. Ternyata Allah nak menerima doa. Apa nak menerima Allah no? Orang ingin diagih petunjuk seketik baru orang nak menerima Nabi Yunus memanis dari macam Nabi Nuh. Dia tinggal lagi dia dan Allah nak boleh. Nak boleh jadi buya, jadi ustaz, jadi dai itu pemanis. Harus sabar. Kalau Nabi yang tidak sabar, gimana umatnya? Kalau para ulama saja sudah tidak sabar, gimana umat ini? Akhirnya Nabi Yunus tobat dalam paru ikan. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus di dalam paru ikan. Ketika Nabi Yunus membaca doa itu, lauk tadi mual tak? Mual tu sawaknya kok maloyo paliknya. Akhirnya semakin dibaca doa itu semakin maloyo palik lauk. Berputar-putar lauk itu pandang tengah lautan. Payahnya kata hati dia muntahkan isi parunya. Keluarlah Nabi Yunus dari paru ikan. Dan itu terjadi di bulan Muharram. Maka dari itu banyak sebenarnya mukjizat Allah, termasuk puncaknya terakhir kami sampaikan Nabi Muhammad SAW. 3 balik tahun Nabi Muhammad berceramah mengingatkan orang di kota Makkah. 65 orang yang mau hijrah ke Habasah. 3 balik tahun. Tapi hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, tiba di Madinah, sekali bersahadat orang 10.000 orang langsung bersahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 10.000 orang.
Kapan itu terjadi? Di bulan Muharram. Jadi banyak mukjizat Allah itu baru sebagian ketek yang kami ceritakan kini itu hanya untuk mewakili sekian banyak mukjizat yang terjadi di bulan Muharram. Semoga hendaknya tidak sebatas sejarah aja. Tapi ibu apa yang datang sama saja malam kini itu harus berusaha punya keinginan dalam hati awak supaya awak dapat dulu kelebihan, keistimewaan daripada bulan Muharram. Allah berapa Muharram yang awak lewati, lalu dapat bagi-bagi halal. Minimal paling tidak hidayah Allah itu meningkat dalam diri awak. Allah lebihkan dari tahun ke tahun. Itu hikmah manfaat daripada bulan mulia, yaitu bulan